Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang statistik non-parametrik. Oke. Langsung aja kita coba bahas. Yang pertama mengenai pengertian di sini. Jadi, pada tahun 1942 istilah statistik non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz ya. Statistik uji non-parametrik merupakan cabang ilmu statistik yang mempelajari prosedur dalam statistik inferensial di mana tidak bergantung pada asumsi-asumsi khusus. Nah, jadi maksudnya gini. Kalau pada materi sebelumnya kita membahas tentang statistik parametrik tuh ya. Jadi yang kita bahas sebelumnya itu adalah statistik parametrik. Di mana statistik parametrik itu harus dia menggunakan syarat berdistribusi normal. Nah, jadi kalau misalkan uji-uji yang datanya tidak terdistribusi normal, maka kita bisa gunakan pengujiannya menggunakan statistik non parametrik. Oke. Nah, di sini oleh karena tidak tergantung asumsi tertentu, statistik non parametrik bisa disebut statistik bebas distribusi atau uji bebas asumsi. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dengan data yang diperoleh adalah berbentuk kategori atau ranking. Oke. Nah, kemudian uji statistik non-parametrik tidak membutuhkan parameter khusus seperti yang saya bilang tadi dari populasi yang diamati dan tidak mensyaratkan distribusi normal. Nah, ini yang perlu garis bawah ini. Ya, jadi dia tidak terdistribusi normal. Nah, jadi kalau parametrik itu dia harus distribusinya normal, kalau non-parametrik itu tidak perlu normal. Nah, metode uji ini dapat digunakan untuk analisis baik data skala nominal atau ordinal karena biasanya data berbentuk tidak distribusi normal gitu ya. Nah, itu dia tentang pengertian statistik non-parametrik. Oke. Nah, kemudian perbedaan statistik non-parametrik dengan statistik parametrik. Nah, jadi statistik non-parametrik dengan statistik parametrik memiliki perbedaan. Pertama, asumsi. Pada statistik parametrik adalah sampel berasal dari populasi varian yang sama, varian atau ragam, dan sampel random ya diambil dari populasi normal. Jadi berdistribusi normal dia. Nah, apa itu distribusi normal? Kemarin udah kita bahas ya. Nah, kemudian statistik parametrik banyak digunakan untuk analisis data interval atau rasio dan ukuran sampelnya relatif besar yaitu lebih dari 30. Oke. Nah, kemudian asumsi pada statistik non parametrik adalah tidak memberi syarat atau asumsi tertentu kecuali berdistribusi kontinu, berlanjut gitu ya. Statistik non parametrik lebih banyak digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dengan ukuran sampel relatif kecil yaitu kurang dari 30. Jadi kalau misalkan sampelnya lebih dari 30 biasanya dia akan mengikuti distribusi normal. Tapi kalau misalkan sampelnya kurang dari 30 biasanya kemungkinan untuk distribusi normalnya akan semakin kecil. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara N lebih besar dari 30, N lebih kecil dari 30, kalau kita baca beberapa buku ada yang mengatakan tidak bisa untuk distribusi normal, ya silakan saja N-nya itu lebih dari 30. Nah, untuk non-parametrik pun terkadang kalau N-nya lebih dari 30 pun tidak masalah ya, karena tidak ada ukuran yang akurat atau ukuran yang memastikannya. Oke. Di sini kapan metode statistik non-parametrik dipakai? Nah, jadi saat kita melakukan analisis data, membuat suatu skripsi misalkan, nah tentu data yang kita uji tersebut apakah harus menggunakan uji parametrik atau non-parametrik. Nah, ini dia. Pertama, jika ukuran sampel sangat kecil, distribusi data tidak mendekati normal, dan jika tidak ada asumsi yang bisa dibuat tentang distribusi populasi yang jadi sampel yang besar. Jadi kalau misalkan ukuran sampelnya kecil, misalkan 5, 6, 7 atau kurang dari 30, maka biasanya dia akan menggunakan uji statistik non parametrik. Kemudian, jika menggunakan data ordinal yaitu data-data yang diperingkatkan atau disusun dalam urutan. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang data ya. Jadi nggak perlu lagi saya jelaskan data ordinal itu apa. Oke, yang berikutnya jika digunakan data nominal yaitu data-data yang dapat diklasifikasikan dalam bentuk data kategori kemudian bisa dihitung frekuensinya. Oke. Nah, kemudian keuntungan dan kekurangan statistik non parametrik. Jadi ada keuntungan dan kekurangannya di sini. Yang pertama keuntungannya dulu kita bahas, yaitu hanya memerlukan sedikit asumsi. Jadi tidak perlu harus distribusi normal, tidak perlu ada uji
normalitas, jadi tidak dibutuhkan. Metode non parametrik lebih relevan digunakan dalam situasi tertentu, sehingga kemungkinan penerapan uji ini lebih luas dan lebih kecil kemungkinan digunakan secara salah akibat adanya pelanggaran asumsi. Oke ya. Kemudian asumsi pengujian statistik non parametrik relatif lebih longgar. Statistik non parametrik lebih sesuai diterapkan dibandingkan parametrik jika pengujian data menunjukkan salah satu atau beberapa asumsi yang menjadi dasar uji statistik parametrik. Misal terkait sifat distribusi data yang tidak terpenuhi, misalnya distribusi normal. Jadi kita bisa pakai statistik non parametrik gitu ya. Mudah dilakukan walaupun tidak ada perangkat lunak komputer karena data dapat dianalisis secara manual. Nah, biasanya sekarang kita bisa menggunakan SPSS ya untuk melakukannya. Oke. Kemudian meskipun data diukur dalam skala ordinal atau nominal, metode statistik non parametrik dapat digunakan. Sebaiknya tidak ada teknik parametrik yang bisa digunakan untuk skala nominal. Oke. Efisien yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Nah, ini kekurangannya. Kekurangannya adalah pertama, metode non parametrik kurang memiliki kuasa dibandingkan parametrik jika asumsi untuk pengujian parametrik terpenuhi dengan ukuran sampel yang sama besar. Kedua, metode non parametrik secara statistik kurang kuat dibandingkan metode parametrik karena didasarkan pada asumsi yang lebih sedikit, sehingga fleksibilitas terhadap skala pengukuran variabel kadang-kadang mendorong peneliti memilih metode non parametrik meskipun situasi memungkinkan menggunakan parametrik. Nah, ini kadang-kadang seharusnya kita bisa menggunakan parametrik tapi yang dipakai non parametrik. Makanya saat kita punya data, kita uji dulu dia apakah dia normal atau tidak. Nah, ketika tidak normal, ada beberapa alternatif bisa dilakukan normalisasi kita coba menormalkan datanya, atau memang kalau sudah tidak bisa ya kita gunakan uji statistik non parametrik. Oke. Kemudian penyederhanaan data dari angka baik rasio dan interval dalam data skala ordinal atau nominal dapat menimbulkan pemborosan informasi. Nah, kemudian meskipun memiliki konsep prosedur yang sederhana, pekerjaan hitung manual dalam statistik non parametrik membutuhkan waktu yang banyak, gitu ya. Nah, walaupun sekarang kita bisa gunakan SPSS ya, tidak dapat digunakan untuk menguji interaksi seperti dalam model analisis varian dan tidak bisa digunakan membuat prediksi seperti regresi yang kita bahas kemarin. Oke ya, karena regresi itu syaratnya apa? Distribusi normal yang kemarin kita bahas. Oke. Kemudian ada beberapa jenis statistik non parametrik. Yang pertama ada parametrik satu sampel atau deskriptif. Ada uji binomial, uji chi-kuadrat 1 dan lain-lain sebagainya. Ada non parametrik dua sampel berpasangan. Ya, ada uji Wilcoxon ya kan, ada uji MC-Nimar ya. Kemudian ada non parametrik dua sampel independen, ada uji Mann-Whitney ya kan, ada uji median. Nah, ini dia. Nah, tapi yang mau kita bahas di sini adalah uji chi-kuadrat ya. Nah, jadi dari semua uji ini kita tidak mungkin bahas semua satu persatu. Jadi kita ambil saja satu yang mau kita bahas kali ini. Oke. Yaitu chi-square atau chi-square ya, atau chi-kuadrat, simbolnya seperti ini. Nah, untuk menguji hipotesis, hipotesis itu dugaan sementara mengenai hubungan antara dua variabel di mana salah satu atau kedua variabel berukuran nominal dapat menggunakan teknik chi-square atau chi-square ya. Nah, cara pengujian hubungan antara dua variabel dengan statistik chi-square dilakukan menguji perbedaan frekuensi dari kelompok sampel. Nah, sebagai contoh, untuk menguji apakah ada hubungan antara gender dengan tingkat pendidikan. Ya, gini kita ambil contoh nih. Apakah gender itu jenis ya, dengan tingkat pendidikan dilakukan dengan menguji apakah ada perbedaan frekuensi yang berpendidikan tinggi antara kelompok sampel wanita dan pria. Nah, ini rumusnya. Ini rumus jadi chi-square tadi, ini rumusnya ya. Ini keterangannya, ada OIJ, ada EIJ. Ini dia keterangannya ya. Kemudian ada tingkat keeratan hubungan. Seberapa erat hubungannya kita pakai koefisien kontingensi ya dengan formulanya ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita coba aja langsung ke contoh perhitungan. Nah, ini dia prosedur manual uji chi-square. Nah, misal kita punya 100 orang telah dipilih secara acak sebagai sampel dari kemudian terdapat 53 wanita dan 47 pria.
ya. Kita ambil sampelnya. Nah, kita bikin tabel seperti ini. Ini adalah tingkat pendidikannya. Ini ada gendernya ada pria dan wanita tentunya. SMP ada 10, wanita 20, totalnya 30 ya. SMA 15, ini 23, totalnya 38, sarjana 22, ini 10 untuk wanitanya. Itu 32. Nah, totalnya 100 orang. Nah, untuk alfanya 0,05 kita tetapkan 0,05. Oke. Nah, yang ditanya di sini adalah lakukan pengujian hipotesis untuk hipotesis penelitian. Nah, apa itu hipotesis? Dugaan. Kita menduga. Dugaan sementara, kesimpulan sementara. Terdapat hubungan gender dengan tingkat pendidikan. Nah, jadi kita mau tahu apakah ada hubungan antara gender itu jenis kelamin, dengan tingkat pendidikan. Nah, misalkan kalau perempuan tingkat pendidikannya lebih tinggi atau tidak, atau laki-laki lebih tinggi tingkat pendidikannya dibandingkan perempuan. Nah, itu mau kita cari tahu gitu ya. Nah, di sini hipotesisnya H0-nya adalah terdapat hubungan, H1-nya tidak terdapat hubungan. Oke. Nah, ini rumus yang sebelumnya tadi. Nah, ini rumus yang sebelumnya tadi. Oke, sekarang ini kita hitung E11 baris 1 kolom 1. Nah, ini 30 dari mana? Dari sini. Nih, 30 kali 47 yang ini. 30 kali 47 bagi 100 itu totalnya. Nah, hasilnya ini. E12 baris 1 kolom 2 gitu ya, 30. Nah, ini kali ini 53 bagi 100 yaitu 15,90. Nah, ini juga sama. Nah, ini dia tadi E2138 kali 47. Nah, dari sini 38 kali 47. Nah, sama ya. Kemudian E2238 kali 53. Nah, ini dia 38 kali 53. Nah, kemudian E31 baris 3 kolom 1, 32 kali 47, ini dia. Ya, 32 kali 47. Nah, kemudian bagi 100 ya. Kemudian yang terakhir 32 ya, baris 3 kolom 2, 32 kali 53. Nah, ini dia. 32 kali 53. Oke. Nah, hasilnya adalah ini ya, tinggal di kalkulator ini aja. Kemudian kita bikin tabel tambahan, tabel bantuan. Nah, kita pisahkan antara gendernya, kemudian tingkat pendidikannya. Untuk pria ada berapa tingkat pendidikannya, ada SMP, SMA, sarjana. Wanita juga SMP, SMA, sarjana. Nah, ini adalah banyaknya. Pria banyaknya 10, SMA 15, sarjana 22, wanita SMP-nya 20, SMA-nya 23, sarjana 10, total 100. Nah, kemudian di sini dari mana 14,10 ya. Tadi di sini ada, ini dia 14,10 baris 1 kolom 1. Nah, kemudian 17,86 ini dia ya, 17,86 baris 2 kolom 1. Kemudian 22 ini dia 15,04 gitu ya. Nah, kemudian yang ini juga sama 15,90 dari sini dia, ini dia 12 ya, 15,90 12. Nah, kemudian diikuti 20,14 dari sini ya, 12 22, 16,96 32 gitu ya. Nah, oke, ini kita urutkan dia. EIJ baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2 gitu, dan seterusnya. Nah, ini dari mana? Ini kita kurangkan nih. Ini kurang ini jadi ini. Ini kurang ini jadi ini. Ini kurang ini jadi ini. Nah, kemudian ini juga sama ya, sama juga. 20 kurang 15 kurang 15,90 jadi ini. Ini kurang ini jadi ini. Ini kurang ini jadi ini. Nah, kemudian ini dari mana? Ini dikuadratin. Ini kuadratin jadi ini, 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 kuadratin jadi ini. Nah, kemudian ini dari mana? Yang ini kita bagi dengan ini. Hasilnya ini. Ini 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 bagi dengan ini. Hasilnya ini. Nah, lalu jumlahkan. Ini dia. Ini jumlahkan dia. Oke. Nah, dari hasil perhitungan kita dapat ya 9,19. Ya, ini dia 9,19. Oke. Kita genapin kedua angka. Nah, untuk menguji apakah nilai Chi 9,19 ini signifikan atau tidak,
harus dibandingkan dengan tabel chi kuadrat. Nanti kita punya tabelnya. Dengan derajat kebebasan tadi di rumus sudah ada ya. B kurang 1, K kurang 1. Di mana B itu jumlah taraf gender. Nah, gender kita kan ada 2. Nah, gendernya 2. Ya. Ini 2 kurang 1. K-nya tadi tingkat pendidikannya ada 3 ya. Ada SMP, ya SMP, SMA, sama kuliah. Berarti ini 3 kurang 1. Ini 1 hasilnya, yang ini 1 hasilnya nih 2. Ya kan? 1 kali 2. Hasilnya ini 2. Oke. Nah, 2 ini kita lihat nanti di tabel. Nah, mana tabelnya? Ini tabelnya. Ini 2. Tadi kita punya 0,05 alfanya. Kita tarik, kita hubungkan. Ini dia. Nah, hasilnya adalah 5,99. Oke. Nah, 5,99 ini kita bandingkan. Kita bandingkan ini hasil hitung kita 1,19, tabel kita 5,99. Nah, kalau dia lebih besar hasil hitungnya daripada hasil tabelnya, berarti H0 ditolak. Nah, 0 ditolak, dengan demikian terdapat hubungan signifikan antara gender dengan tingkat pendidikan. Jadi ada hubungannya ya. Nah, atau terdapat perbedaan presentasi tingkat pendidikan di antara jenis kelamin pria dan wanita. Nah, jadi jenis kelamin tuh kalau kita lebih sederhanakan, jenis kelamin itu mempengaruhi tingkat pendidikan, gitulah kalau sederhananya. Oke. Nah, jadi dengan catatan tadi ini di sini nilai chi kita lebih besar, chi hitung kita lebih besar daripada chi tabel kita. Tapi kalau misalkan chi tabel kita lebih kecil daripada chi ya, yang ini lebih kecil daripada yang ini, berarti H0-nya diterima. H0-nya diterima artinya apa? Kalau H0-nya diterima berarti tidak ada hubungan antara gender dengan tingkat pendidikan. Karena nilai chi kita, chi hitung kita lebih besar daripada chi tabel kita. Nah, maka H0-nya ditolak, yang artinya gender itu mempengaruhi tingkat pendidikan. Nah, kemudian kalau misal kita mau hitung koefisien kontingensi yang melihat seberapa erat hubungannya, kita bisa masukkan nilai chi kita tadi, chi 9,19 tadi ya. Ini dia, dibagi dengan chi-nya lagi ditambah 100. Hasilnya 0,084. Kalau diakarin jadi ini. Nah, tapi kalau kita ambil persen ininya aja, itu 8,4%. Nah, yang artinya cukup tinggi ya, cukup tinggi keeratan antara gender dengan pendidikan gitu ya. Nah, jadi hubungan antara gender dengan pendidikan itu cukup erat. Oke. Nah, saya rasa itu aja ya untuk penjelasannya. Nah, ini ada sedikit tugas untuk kalian. Nah, di sini sudah ada latihannya, data penelitian tentang gender dan sikap sosial dari 400 orang responden. Nah, mirip dengan yang contoh yang saya buat. Nah, lakukan pengujian beserta langkah-langkahnya pada contoh yang tadi seperti manual tadi untuk hipotesis penelitian ya. Terdapat hubungan antara gender dengan sikap sosial. Apakah ada hubungan antara gender dengan sikap sosial? Berikan kesimpulan terhadap hasil analisis yang Anda peroleh. Oke. Nah, silakan dikerjakan tugasnya seperti biasa di kertas selembar, ditulis tangan. Usahakan tulisannya rapi, jangan sembarangan dan jangan copy paste antara yang satu dengan yang lainnya ya. Karena saya mau lihat seberapa serius kan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Oke, saya rasa itu aja untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.